Dia mobil sejuta umat di Indonesia. Apa dia? Ya, teman-teman bisa tebak. Kembar Daihatsu Sigra dan Toyota Calya. Yang saya bakal tes ini Daihatsu Sigra tipe R. Kuncinya seperti ini, ada tombol lock, unlock dengan dia punya LED status, dia kunci sudah immobilizer. Dan mobil ini pasti sudah banyak yang kupas, tapi saya bakal kupas apa saja yang didapat jika membeli mobil Daihatsu Sigra. Oke, sebelumnya saya akan kupas dulu sedikit saja untuk model Sigra ini dari tahun 2025. Belum ada perubahan yang berarti dengan logo seperti ini Sigra, ya karena dia LCGC, dia mobilnya mempunyai sebuah desain logo yang agak unik masing-masing LCGC, dan sekarang tersisa hanya Brio, Daihatsu Sigra dan Calya. Ya, Suzuki Wagon R sudah tidak ada lagi. Dan seperti inilah jadinya tampilan depannya sejak tahun 2022, mungkin 2003. Dia berubah, lampunya ini sudah facelift. Dia berubah menjadi LED di bagian lampu. Untuk lampu malamnya, lampu tembaknya juga lampu LED. Di sini lampu senjanya masih memakai bohlam. Ini bohlam untuk lampu sein. Di bagian bawahnya di sini pakai fog lamp ya. Teman-teman tahu kalau fog lamp berarti ini mobil tipe yang tertinggi. Di bawah untuk bagian lubang kisi-kisi udaranya lengkap, sangat terbuka lebar dengan aksesoris di black sekarang. Jadi chrome-nya banyak yang dihilangkan. Di sini juga sudah dual tone-nya agak sedikit berbeda. Dengan corak yang seperti ini, ada corak garis-garis 17565 R14. Dia dapat mudguard. Walaupun ada mudguard, tetap ini lumayan buat melindungi. Di sini dia black. Untuk bagian kaca spionnya ada bagian sein. Di bagian wipernya standar 2 bagian spraynya. Dan di kaca film ini yang didapat juga kaca film CPF1, CPF1 window film, jadi lengkap depan belakang. Di bagian sampingnya di sini masih ada anak kuncinya, tidak ada tombol. Tapi saat dikunci seperti ini bunyinya. Jika di unlock 2 kali ada bunyi juga. Dia dapat juga untuk bagian visor seperti ini di kaca tulisan Sigra. Di bagian belakang apa saja perubahannya? Ya, pastikan gunakan oktan minimal 92 biar mendapatkan performa terbaik. Tulisan Sigra tipe R Dual VVTi, Proterra Protection ini juga didapat. Dan Proterra Protection apa saja? Saya kira hanya bagian paint protection, ternyata tidak. Nanti saya bakal kupas. Dia sudah ada 2 bagian sensor belakang. Ada kamera mundur di sini, bagian handle pintunya. Seperti ini tadi, jika semenit tidak dibuka pintunya, dia bakal mengunci otomatis. Bagus, lumayan ada fitur autonya seperti itu. Saya juga nggak menyangka, karena ini mobil harga range 160 sampai 180 juta. Pasti banyak fitur-fitur yang dikurangi, seperti lampu rem hanya satu buah lampu untuk mundur, lampu sein, di sini reflektornya. Ya, di sini kotak apa? Kotak untuk derek. Jadi dibuka, dicongkel pakai kunci. Di sini ada bagian untuk mengikat talinya. Di sini ada aksen garis lagi. Bagian bawahnya muffler sebelah kanan, karena sebelah kiri untuk tangki bensinnya. Untuk bagian ban serep dia full size dengan ban juga sama modelnya. Oke, kolong-kolongnya seperti ini. Lanjut kita coba cek di bagian samping sebelah kiri ini untuk bagian tangkinya. Handle pintu jadi kunci hanya sebelah kiri. Kita coba cek untuk bagian dari penumpang. Oh, tadi kita lock, kita coba unlock dulu. Seperti ini. Untuk interior perubahannya minim. Hanya lebih gelap semua sekarang. Dulu ada yang agak kecoklatan. Untuk bagian door trimnya di sini, handle-nya di sini untuk bagian kacanya dia sudah bisa dibuka secara elektris, tapi semuanya manual. Untuk bagian penumpang hanya di bagian pengemudi turunnya matic, tapi naiknya juga manual. Di sini ada bagian handle-nya pakai chrome. Di sini juga kuncinya manual. Bisa taruh 2 botol di sini dengan 1 barang. Di sini dia bisa di recline tapi tidak ada head adjuster. Kita bisa maju mundurkan. Di sini juga tray maksimum 2 kilo, lumayan untuk tempat penyimpanan. Dan dapat apa lagi? Dapat ini dia. Cukup lumayan bagian karpetnya ini untuk di kaki.
tapi dia masih bludru. Teman-teman bisa tambah lagi yang modelnya plastik biar seperti air ataupun debu bisa mudah dibuang. Di sini ya sudah dapat bonus ini, tidak bawaan dari Daihatsu, bonus karpet dasar, tapi ya berantakan seperti ini. Dapat juga sarung joknya, tapi ya seperti ini juga sangat standar. Untuk kisi AC-nya seperti ini bisa dibuka tutup, jadi tertutup sendiri, nggak dorong saja. Kita buka, ya langsung saja jatuh. Ada USB, dia ngumpet di sini USB-nya untuk bagian audio MP3, dan di sini ada buku. Nah, genuine accessories, dia dapat tas seperti ini, lumayan. Dapat tas kecil untuk taruh dokumen-dokumen penting. Kita coba buka bagian dalamnya apa saja yang didapat. Ini ada STNK-nya, kita coba intip. Dia sekitar 2,7 pajaknya di Jakarta, tangan pertama. Kita cek, ini dia. Ada panduan untuk multimedia system 7 inch audio. Jadi untuk Siga tipe R didapat yang touchscreen seperti ini modelnya. Layarnya cukup besar, fiturnya nanti saya bakal bahas fitur-fiturnya, tapi ya cukup lah untuk mobil seperti ini. Ada bahasa Indonesia. Apalagi di sini, oke, buku warranty Sigra. Jadi teman-teman bisa baca buku warantinya. Sangat banyak status kepemilikan, cara pemakaiannya, air conditioner saat pergantian, servis dan lain-lainnya, tipe, spesifikasi lengkap mobil juga dibahas di sini. Oke, dengan olinya, dengan mesin tadi yang 1200 atau 1000 cc, transmisi yang otomatis atau yang manual, oli-olinya, tekanan ban. Jadi ya ini ya tekanan ban yang harusnya, jadi bukan dibilang tekanan ban sesuai dengan garis di tangan kalau 3 tapak 4 tapak, enggak, sesuai dengan aturan yang ada dari pabrikan. Untuk yang tipe 14 inch tadi 36 PSI, tekanannya semua roda semua sama. Oke, seperti ini. Dan untuk kaca film, dapatnya seperti ini, dia ada garansinya. Lanjut lagi di sini sertifikat. Wah, ini bukan sertifikat rumah, tapi ini sertifikat untuk mobil. Sertifikatnya ini pelindungnya ternyata pelindung cat, peredam suara, dek bagian bawah, area pintu, underside wheel house dengan oxidized high grade bitumen, pelindung cat. Wah, menarik. Jadi sangat lengkap ternyata untuk bagian proteksinya. Lanjut untuk bagian dashboardnya ini, dia warna agak lebih hitam sekarang. Di sini ada airbagnya. Kita cek untuk bagian tengahnya. Sini ada bagian untuk AC. Ini untuk card holder, kita bisa masukkan AC-nya tadi. Bisa yang paling dingin atau yang paling standar. Lanjut di sini untuk bagian fan-nya juga sampai 4. Ini mau bagian udara luar masuk atau udara di bagian dalam yang muter. Tapi untuk Jakarta pasti udara dalam saja yang muter. Tinggal filternya yang bakal berputar sini untuk memfilter udara. Ya, di sini juga ada hook. Ada bagian port 12 volt di sini. Ada bagian tempat kompartemen terbuka, bisa untuk taruh handphone maybe. Di sini juga terbuka, tapi semuanya serba tanggung. Di sini coba kita mundurkan. Wah, ini dia ada yang ngumpet lagi, apar. Jadi memang semua mobil sekarang harus ada apar. Ada bagian handbrake yang tempatnya juga agak unik di tengah seperti ini. Di sini juga bukan untuk taruh penumpang, bukan. Jadi tapi entah kenapa mengundang untuk taruh penumpang. Sini ada handrest, tapi handrest yang tanggung lagi, tetap nanggung. Bisa kita angkat seperti ini, tapi tetap ini tidak bisa duduk tengah. Untuk bagian transmisi 4AT, dia otomatiknya di sini untuk shift lock, biar kita saat mau kondisi mati kita bisa ke N, kita tekan rem, jangan kita tekan sambil kita geser ke N. Drive 4, 3, 2, tidak ada yang low. Untuk hazardnya seperti ini ada bunyinya. Untuk isi AC-nya kita bisa putar naik turun, tapi tidak bisa tutup. Nih bagian atasnya AC, fungsinya untuk menyebar anginnya ke belakang. Di belakang ini ada air circulator, bukan AC, hanya udara saja yang bisa didorong ke belakang. Kita lanjut ke bagian atasnya. Di sini ada sun visor. Jatuh semua kertas, tapi sudah lengkap dengan kaca cukup. Jadi ada kacanya,
Ada bagian lampu kita bisa atur, mau lampunya itu ada door off atau on terus di bagian sini. Ya, ada juga bagian kacanya, lengkap. Bagian samping hand gripnya di bagian penumpang saja. Kita lanjut ke belakang. Oke, bagian karetnya, bagian atas, ada bagian bodi ada karet tapi nanggung, hanya setengah saja di bagian atas, bawah tidak ada karet. Di pintunya lengkap karet-karetnya, jadi untuk peredaman kita tutup seperti ini bunyinya, jadi cukup teredam dengan baik. Untuk belakang, handle pintunya, modelnya bukanya cukup oke, bukan yang model cungkil, model tuas. Di sini ada grab handle-nya untuk power window, handle-nya chrome, sini manual, kita tutup locknya. Ada bottle holder, sini tulisannya botol, bukan untuk cup holder karena bisa tumpah. Di bawahnya sayang sekali tidak ada tempat penyimpanan, ada bagian speaker. Ya, speaker depan belakang totalnya 4. Ini untuk bagian joknya, untuk bagian dia punya lengkap. Di sini juga ada, tapi tidak ada head adjuster. Untuk sabut pengamannya, sini juga lengkap. 3 titik untuk penumpang, tapi yang tengah dia 2 titik. Kita coba duduk dulu di bagian tengah. Jadi dapat karpet juga. Di sini ada bagian 12 volt soketnya. Ya, seperti ini tampilannya. Escalator di bagian atas ada off 1 2 3 4 1 2 3 oh 1 2 3, dan bagian roofnya ini sudah warna hitam, full hitam, jadi bagus, tidak mudah kotor. Di sini flapnya kita bisa atur secara manual, ditutup ataupun dibuka ke bawah. Menarik. Ada lampu juga di bagian belakang, kita bisa atur nyala matikannya. Di bagian dashboardnya, ini dia untuk bagian setirnya polos, sepolos-polosnya, tidak ada tombol sama sekali. Klakson oke, ada. Untuk bagian lainnya nanti saya bakal cek saat duduk di bangku pengemudi. Bagian samping sebelah kanan juga sama. Di sini untuk joknya, untuk saya 180 cm, cukup tinggi. Ini tinggi sekali saya bilang, jadi enak menyangga dengan baik. Saya duduk bisa enak. Tapi jarak di sini juga masih oke, karena ada mobil yang low MPV yang harga di atasnya pun kursi kecil, jadi tidak nyaman. Saya nyaman, oke. Tadi untuk kursi yang duduk saya juga depan nyaman di sini. Wow, lihat teman-teman, jaraknya jauh. Ini memang saya set paling belakang, saya set paling depan. Ini paling depan segini pun masih ada jarak 1 kepal. Ini ya sekitar 7 cm mungkin. Di sini ada bagian kursi poketnya. Kita mundurkan kembali. Kita nanti cek saat duduk di bagian belakang seperti apa. Di sini ada footstepnya dan ada tempat penyimpanan yang tersembunyi di bagian bawah sini. Apakah itu? Jadi untuk toolkitnya teman-teman bisa ambil di bagian bawah sini. Jadi untuk dongkrak, untuk bagian ini pengait saat teman-teman mau di towing pakai tali. Di sini diulirkan tadi untuk dibuka bagian di bumpernya, ada bagian kotak yang dibuka. Oke, ini untuk dongkraknya. Ya, semuanya tersembunyi di bawah kolong ini. Tutup kembali. Lanjut kita ke bagian belakang, caranya gimana? Di sini ada handle-nya, levernya, kita ke belakangnya seperti ini. One touch tumble, jadi kita bisa angkat. Untuk bagian headrest-nya di sini bisa kita adjust, tapi di bagian depan sudah tidak bisa adjust, dia sudah fix. Masuk ke bagian belakang, ini dia kursinya. Jadi kursinya dia menyatu, tidak bisa satu-satu, tapi oke lah untuk harganya. Kita duduk di belakang. Seperti apakah feel-nya saat duduk di belakang? Ini saya buka biar terang. Kalau ini paling belakang, kaki saya tidak bisa masuk lagi. Dia sangat sempit. Di sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan. Di sini ada slot, entah buat apa ini. Tapi itu tutup rapat, ini bagusnya tertutup dengan plastik, bukan yang terbuka, kelihatan bagian wheel arch-nya. Di belakang juga adjustable, bagian headrest-nya tidak ada hand grip, kakinya cukup besar. Coba saya majukan dulu ke depan. Ya seperti ini, saya baru bisa duduk masuk dan cukup oke, walaupun menempel, tapi di depan tetap masih dapat legroomnya. Saya juga dapat legroom, jadi dan surprisingly pun juga nyaman. Saya juga oke di sini belakang, jaraknya karena tinggi di sini, jaraknya sekitar 20 cm, 30 cm mungkin, jadi saya nyaman. Di bagian samping sebelah kiri juga, tapi tidak ada port charging. Ya cukup oke lah. Sudah ada 12 socket portnya.
Oke, saya jadi masuk ingress outgressnya pun gampang seperti ini. Kita lanjut ke bagian bagasinya tadi. Saya buka dulu. Sini ada tuasnya. Jadi tuasnya ngumpet di sini. Ya, seperti ini ada lampu bagasinya. Dia masih pakai halogen. Terbuka, dia ada bagian hidrolik dua kiri kanan. Ada gripnya di sini. Sini juga ditutup pakai peredam. Bagian belakangnya tadi untuk melipatnya lagi di sini ada tuas. Tuasnya kecil sekali, tuasnya didorong ke depan. Kita dorong. Ya, seperti ini. Jadi untuk menaruh barang cukup besar saya bilang ini. Jadi saya jaraknya jauh seperti ini, jaraknya 1 meter lebih. Dan jika untuk tambah lagi barang yang lebih tinggi, karena ini kan dia tidak bisa lipat rata lantai ya. Lipat rata itu sebetulnya ilusi. Jadi teman-teman di sini ditutup cover lagi untuk mobil-mobil yang biar kelihatan rapi, tapi bukaannya jadi ya tinggi, tapi ini bukannya rendah ke bawah. Nah ini enak, jadi sebetulnya bukan rendah seperti ini. Jadi kelihatannya, oh tapi nggak ada tempat penyimpanan lagi. Iya, karena bagian bagasinya itu tinggi. Jadi tidak, di sini biasanya mobil ditutup cover, bukan pintunya tapi pendek segini. Ya tinggal teman-teman pilih. Tapi seperti ini, sepertinya juga oke. Kita bisa angkat. Ya taruh barang yang lebih tinggi lagi seperti ini. Tadi untuk bagian seat belt di belakang, oke. Ini sepertinya bagian seat belt belakang untuk 3 titik. Iya, tapi ini di Indonesia atau mungkin di Sigra dapatnya yang 2 titik seperti ini. Sabuknya ngumpet di belakang tadi, saya tidak melihat. Oke lah. Ini kalau mobil Daihatsu seperti biasa dapat cargo net seperti ini. Cukup oke untuk menahan barang tidak jatuh. Dan apa saja yang didapat di bagian belakang ini, ada bagian plastik-plastik. Ini cukup berat. Ini apakah ini ada 3? Oh, emergency kit. Oke, kita kupas untuk emergency kitnya. Setelah buka plastiknya, ini dia pernak-pernik yang didapat dari Daihatsu Sigra tipe R. Saya nggak tahu tipe yang lain seperti apa, tapi di sini untuk emergency kit dia dapat segitiga untuk teman-teman jika mobil sedang diparkir saat emergency, ban pecah atau apa dipakai. Segitiga pengamannya ada 3 segitiga, ada P3K yang standar seperti ini, cukup oke dan sepertinya bocor. Dan lanjut di sini ada kotak penyimpanan. Kotaknya sepertinya bisa langsung buka. Wow, seperti ini. Jadi kotak lipat serbaguna, teman-teman bisa pakai. Jadi bisa dibentuk-bentuk ataupun dilipat lagi seperti ini. Kita lipat. Nah, oke, ini ada satu lagi kotak untuk cuci mobil. Untuk lap. Ada lap-lapnya. Apa ini? Shampoo mobil. Oke. Di sini ada water based smart cleaner. Oh, dari Proterra ini. Jadi sponsornya tire polish dan interior protection nanotech Proterra. Oke, menarik. Ini saya nggak nyangka dapat ginian. Jadi bagus. Ini benefit yang cukup bagus. Di sini ada karpet yang bawaan juga dari Daihatsu-nya. Di baris ketiga pun juga ada. Di sini juga modelnya Brudru. Di sini sudah tertutup semua dengan plastik, rapih, semuanya rapih. Jadi ya walaupun LCGC tapi tidak kosongan. Jadi sini juga tadi chrome lupa bilang, ada chrome masih ada. Di bagian samping sebelah kanan seperti ini kita bisa one touch tumble. Kita coba one touch tumble. Jadi teman-teman mau bawa barang banyak, oke, tapi ini mesti dilepas lagi seperti ini, sudah mentok. Lanjut di bagian pengemudi. Ini dia pengemudi, tidak ada head adjuster, hanya bisa recline bagian pengemudinya. Coba kita recline yang paling recline. Seperti apa? Paling rebah seperti ini rebahnya. Oke, ini dia yang paling rebah. Cukup rebah. Oke lah. Di sini untuk bagian samping door trimnya sama seperti yang sebelah kiri. Di sini untuk bagian buka tuas teman-teman isi bensin. Di sini untuk bagian mesin kita buka. Untuk bagian mirror kita bisa adjust. Kita cek lagi di bagian dalamnya seperti apa. Ini dia saat di bagian dalamnya dan kita nyalakan mesinnya. Jadi saat dikontak dia langsung ada peringatan ini, suaranya seperti ini. Kita putar sekali, kedua kali dia akan menyala. Jadi teman-teman tunggu sampai menyala, beberapa lampu mati baru dinyalakan. Nyalakan gimana? Pastikan di P, kita injak rem seperti ini baru kita putar.
kita putar ke kanan seperti ini. Jadi kalau mesin sudah nyala, dia lepas langsung. Dan ini sudah menyala, bunyinya seperti ini. Dan langsung dia menyala juga di bagian layarnya, entah kenapa. Seperti ini dengan tulisan Sigra. Jadi saya matikan, tetap saat nyala kembali mesin dia akan nyala otomatis. Ya oke lah, kita coba cek lagi saat menyalakan seperti ini. Pakai lampu senja, dia akan nyala lampunya warna ember. Sini juga menyala juga warna ember. Di sini juga menyala. Kita nyalakan lagi. Ini lampu malam nyala. Ini ada indikator pintu terbuka, tapi kita bukan individual door warning, jadi semua pintu entah yang mana. Tidak bisa diatur bagian setirnya, jadi sudah fix seperti ini bagian setirnya. Sayang sekali dok gas. Jadi seperti ini, ukurannya kecil. Ini remnya agak nonjolnya ke atas. Di bagian samping kiri tidak ada footrest, tapi ini besar. Di bagian tengahnya ini bisa taruh barang, jadi untuk pindah pun juga gampang. Nah teman-teman, misalnya kita mau geser ke R, kita tekan tombol shift locknya seperti ini. Shift locknya kita pindah ke R, dia masuk ke bagian belakang. Ini ada kamera belakangnya, ada sensornya juga. Ke N dia tidak perlu pencet shift lock, jadi langsung saja. Ke D pun tidak perlu shift lock, bisa langsung. Nah ke D3 apakah bisa? Oh bisa langsung. D2 tidak bisa, jadi harus shift lock lagi baru ke D2. Jadi pengaman biar tidak langsung tiba-tiba geser ke bagian D2. Jadi ya paling aman di D saja. Tinggal jika tanjakan pun D juga sebetulnya juga paling nyaman di D. Karena mobil matic sekarang sih ya cukup bertenaga. Saat digas seperti ini RPM-nya di bagian samping sebelah kiri. Ini untuk bagian kilometernya dia sangat ambisius sampai 200, tapi jangan teman-teman jaga kecepatan mobil ini untuk yang baik di bawah 2000 RPM-nya. Jadi di bawah 2000 RPM itu kecepatan di bawah 80. Jadi mendapatkan efisiensi terbaik. Jadi nyala tombol eco-nya. Di sini ada logo untuk stability control, tapi sayang sekali di Indonesia tidak ada stability control. Ini tempat penyimpanan tanggung. Di sini juga tempat penyimpanan cukup besar. Di bagian sini ada tripnya. Kita coba cek tripnya, kita bisa atur. Trip A, trip B, average-nya, jam. Di sini tadi mode pengendara P atau D. Kita range yang tempuhnya di sini ini sampai empty dia 35 km, 35 liter bagian tangki bensinnya. Untuk ganti jamnya kita bisa atur. Oke, seperti ini. Di bagian wipernya kita tes wipernya dulu. Untuk wiper untuk bagian air kita masuk ke dalam seperti ini. Kita coba cek. Ya seperti ini, kita tekan nyala, apakah dia akan nyala wipernya? Oh dia menyala otomatis, cukup oke. Dan yang menarik saya juga ini menemukan saat misalnya kita ke R dan kita mundur wiper saat hujan dia bisa nyala otomatis. Apakah ada sensor? Saya juga bingung apakah ada sensor air atau gimana, atau dia tahu sebelumnya saya sering pakai wiper jadi menyala wiper belakang juga saat masuk ke gigi mundur. Di sini juga cukup canggih bagian head unitnya, dia bisa set tanggalnya bertiga genap. Masuk dulu agree, setiap kali pasti harus klik seperti ini. Oh ini mute biar tidak ada copyright. Kita bisa pilih misal frekuensinya mau 101, kita tekan yang lama di sini dia akan set. Bisa pilih FM, AM, ini search di sini untuk auto seek, oke. Sini untuk bagian equalizernya kita bisa atur titiknya mau suara di depan saja atau yang di belakang. Di sini untuk treble dan bassnya. Di sini untuk bagian menunya. Di sini bisa Bluetooth, bisa USB, monitor off biar ya jika mengganggu dimatikan saja. Ini untuk setting lagi, setting language, display, other. Oh sorry tadi mantul, saya nggak rekam dengan jelas berarti. Ya di sini ada statusnya juga. Ya seperti ini tampilannya. Ini tombol masuk ke radio. Ini plus minus suara. Kita matikan. Mau matikan kita tekan tombol powernya yang lama. Dia kapasitif tipenya dan sampai mati. Oke kita matikan semuanya. Oke seperti ini. Apakah bisa sambil nyala lampu? Oh fog lamp, saya lupa fog lamp di sini. Fog lamp jadi mobil ya. Dia ada logo fog lamp di sebelah atas ini untuk. Oh bukan, ternyata fog lamp ini. Ya fog lamp seperti ini. Oh ya, oke. Tadi fog lamp. Lanjut kita ke bagian mesin.
Tadi udah buka tuas, di sini ada lever lagi tuas seperti ini. Jadi tangannya masukin dalam, kita geser ke atas dan dia terangkat cukup berat. Di sini untuk bagian penutupnya sudah ada cover untuk peredam suara. Di sini untuk handle-nya kita masukkan di sini. Oke, dia sudah dicat sepertinya, tapi bukan sewarna body. Jadi ini seperti kena ya siraman cat dikit-dikit lah, tipis-tipis. Seperti ini bagian dalam mesinnya. Untuk klaksonnya dari single tone di sini. Untuk bagian suspensi shocknya di sini tertutup rapi, jadi tidak karatan. Oke, di sini untuk bagian karetnya untuk peredam suaranya ataupun hawa panas biar tidak keluar. Biasa ada hawa panas jika mesin udah panas. Di sini untuk ABS-nya. Di sini untuk engine mountingnya dia 4 silinder 1200 cc. Tenaganya bisa cek di keterangan untuk tenaga detailnya, tapi ya cukup lah untuk powernya, untuk air intake-nya, dan untuk akinya. Akinya dia tidak tertulis, nanti saya bakal cek juga akinya. Untuk bagian fuse-nya, untuk isi air, ya cukup lah airnya. Untuk air wiper, untuk coolant, biasanya warna pink. Di sini ada garisnya full. Oke, untuk bagian kipas pendinginnya satu. Padahal di sini masih ada ruangan yang sangat besar dan kecil sekali nih kipas pendinginnya. Makanya akan sering menyala. Untuk cek oli di sini teman-teman angkat, cek oli apakah olinya ada tidak, dilap dulu terus cek lagi untuk di garisnya. Jadi di sini ada garisnya. Biasanya ada garis, nanti cek lagi cukup dalam. Oke. Tutup lagi yang rapat. Ini untuk masukin oli, tapi semuanya ini jangan dibuka. Panas apapun jangan dibuka, jangan seperti orang-orang yang lain. Oke teman-teman, demikian untuk tour Sigra 2025 ini LCGC yang sangat worth it. Sampai sekarang pun saya bilang masih worth it. 7 orang di bawah 200 juta, belum termasuk diskon dengan banyak hal tambahan bonus-bonusnya. Ini untuk buka tangkinya, ini kita buka. Ini tidak ada cantelan tapi ada tali pengikatnya, ya oke lah. Ditutup kembali seperti ini dan tutup. Untuk wipernya di sini kita bisa keluarkan air wiper, kita angkat seperti ini keluar air wiper, atau kita bisa nyalakan wiper sekali seperti ini ke atas tuasnya, atau ke bawah sekali. Dia akan intermittent, tapi intermittentnya ini bukan intermittent, sorry, ini yang speed lambat, speed cepat, atau yang paling cepat. Jadi ada 3 step seperti ini. Untuk yang bagian belakang, jadi ada wiper belakang juga. Di sini kita bisa keluarkan air wiper kita ke belakang. Jadi teman-teman bisa lihat di belakang seperti ini. Nah, tapi tidak otomatis, di belakang kita bisa putar tuasnya seperti ini ke samping. Jadi bisa 2 kali speed. Kita putar sekali seperti dia akan nyala, atau yang lebih cepat lagi, atau yang pelan-pelan. Oke, seperti ini untuk bagian wipernya. Pengeremannya di bagian depan dia cakram. Tadi dia bisa cek di sini untuk tekanan bannya, teman-teman bisa cek, selalu pasti ada di sini. Lanjut kita ke bagian belakang, dia masih memakai tromol. Apakah ada covernya? Di belakang tidak ada cover, sudah terekspos, tapi ada beberapa bagian cover plastiknya. Bagaimana dengan handbrake-nya? Handbrake-nya ini agak sempit, jadi kita tekan tombolnya, shift lock-nya kita angkat dikit ke bawah, baru turun ke bawah seperti ini. Jadi kalau keras tadi kita pencet, kalau untuk tarik rem tangannya seperti lebih kayak gini kan bunyi berisik. Kita tekan saja, tekan sambil tarik, tidak berisik. Ini kita tekan terus turun ke bawah agak sulit. Kita tarik ke atas dulu, baru turun ke bawah misalnya. Tapi kalau misalnya gampang, tinggal tekan turun ke bawah seperti ini.